Sahabat Kompas, persaingan pemilu DPR 2024 lagi-lagi diramaikan kehadiran para cucu dan cicit Presiden pertama RI, Insinyur Soekarno. Kali ini, 5 sosok Trah Soekarno yang memperebutkan kursi di Senayan. Puan Maharani kini tampil bersama putrinya, Diah Pikatan. Ada pula Putih Guntur Soekarno, Romi Soekarno, dan Didi Mahardika. Hasilnya, ada yang sukses, namun ada juga yang buntung. Di balik hasil itu, dukungan pemilih Trah Soekarno kini menurun. Ada apa dengan mereka? Ikuti video ini hingga akhir bersama saya, Bestian Nenggolan, dalam Bongkar Data. Kehadiran Trah Soekarno dalam kontestasi politik di negeri ini paling panjang sejarahnya. Pada pemilu Orde Baru dan awal reformasi, putra-putri Bung Karno, generasi keduanya, sudah terlibat. Ada Megawati, Guru, Sukmawati, maupun Rahmawati. Tahun 2024, generasi ketiga dan keempat Trah Soekarno tidak mau ketinggalan. Pada lapis generasi ketiga, cucu Bung Karno, Puan Maharani, paling tenar sosoknya. Puan adalah anak bungsu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan almarhum Taufik Kimas. Pemilu 2009 mengantarnya sebagai anggota DPR. Karir politiknya melesat setelah itu bersama PDIP. Ia pernah menjadi pimpinan fraksi, Menko Bidang Pembangunan Manusia, hingga kini ada di pucuk pimpinan DPR. Selain Puan, Putih Guntur Soekarno juga sudah malang melintang di dunia politik. Anak Guntur Soekarno Putra, putra sulung Presiden Soekarno itu memulai debut politik bersama PDIP. Sejak pemilu 2009, Putih terpilih menjadi anggota DPR. Begitu pula dalam pemilu 2014 dan pemilu 2019. Ia sempat pula menjadi calon wakil gubernur Jawa Timur dalam Pilkada Jatim 2018 lalu, namun tumbang. Dari garis keturunan Rahmawati Soekarno Putri, ada politisi Didi Mahardika dan juga Romi Soekarno. Didi Mahardika, putra ketiga Rahmawati ini, terjun sebagai anggota DPR hasil pemilu 2014. Pada pemilu berikutnya, ia menjadi politisi Gerindra. Sementara kakak tiri Didi, Romi Soekarno, masuk panggung politik bersama PDIP. Pemilu 2024 menjadi kian menarik dengan kehadiran Diah Pikatan, generasi keempat Trah Soekarno yang juga putri Puan Maharani. Sahabat Kompas, berlatar nama Soekarno masih menjadi modal yang menjanjikan. Namun, dalam pertarungan politik, nama besar tidak selalu menjamin kemenangan. Puan Maharani tampil perkasa, menguasai 187.946 suara pemilih di Dapil Jawa Tengah 5 meliputi Boyolali, Klaten, Sukoharjo, dan Surakarta. Capaian Puan hampir 2 kali lipat lebih besar dari caleg PDIP lainnya di dapil yang sama. Begitu juga Putih Guntur Soekarno kembali lolos menjadi anggota DPR. Di Dapil Jatim 1 meliputi Sidoarjo dan Surabaya tidak kurang 108.181 suara diraihnya. Ia juga menjadi pengumpul suara dukungan terbesar di dapilnya. Tidak kurang mengagumkan capaian cicit Soekarno, Diah Pikatan. Kendati tidak menjadi peraih suara terbesar di Dapil Jateng 4, generasi keempat Soekarno ini dipastikan lolos ke Senayan. Dia yang baru pertama kali berlaga di Pileg
mampu meraih dukungan 64.150 suara pemilih di Kabupaten Wonogiri, Karanganyar, dan Sragen. Namun, nasib berbeda pada dua turunan Soekarno lainnya, Didi Mahardika dan Romi Soekarno. Kedua putra Rahmawati ini terancam gagal di Jawa Timur. Meskipun meraih kursi DPR, catatan tebal menyertai kiprah politik turunan Soekarno. Faktanya, keberhasilan mereka dalam pemilu kali ini diikuti penurunan dukungan. Artinya, popularitas Trah Soekarno merosot. Puan Maharani dalam pemilu 2019 mengantongi 404.034 suara. Capaiannya kali ini anjlok separuh lebih dari pemilu lalu. Putih pun sama saja. Pamornya ditinggalkan lebih dari 30.000 pemilih di dapil yang sama. Penurunan dukungan turunan Soekarno diikuti peningkatan dukungan caleg lain di dapil yang sama. Artinya, persaingan semakin kompetitif. Di balik sengitnya pertarungan politik, modal nama Soekarno tampaknya tidak cukup kuat menjaminkan peningkatan dukungan pemilih. Sahabat Kompas, di balik kisah sukses dan kegagalan politik Trah Soekarno dalam pemilu kali ini, menguak harapan yang menjanjikan. Nama besar sosok, apalagi yang diturunkan pada generasi penerusnya, memang masih menjadi modal politik yang menguntungkan. Namun, demi memikat pemilih, nilai modal tersebut harus diikuti kualitas sosok. Sampai jumpa pada bongkar data berikutnya.